Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Nama-nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Imraatul Hasanah, yang kedua Firda Dwi Nur Rohmah, dan selanjutnya Vivi Amalia Pratiwi, dan yang terakhir Zulhilmi Ahmad Arif. Saya Vivi Amalia Pertiwi akan menjelaskan bagian kondisi sosiokultural bangsa Arab yang dari aspek kebangsaan, kondisi internasional, dan aspek geografis. Yang pertama mengenai aspek kebangsaan. Kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Islam dikenal dengan istilah jahiliyah. Masyarakat jahiliyah ini identik dengan peradaban yang sangat buruk, pelacuran di mana-mana, pertumpahan darah, perbuatan keji yang tak dapat diterima akal sehat. Kondisi sosial bangsa Arab jahiliyah memiliki klasifikasi berbeda-beda, di mana kaum bangsawan mendapat kedudukan terpandang. Mereka memiliki otoritas dan pendapat yang mesti didengar. Gaya hidup masyarakat Arab jahiliyah terbiasa bercampur baur antara kaum laki-laki dan perempuan. Boleh dikatakan kehidupan mereka jauh dari akal sehat. Selain pelacuran, gila-gilaan, pertumpahan darah sudah biasa di kalangan masyarakat Arab jahiliyah. Dalam tradisi Arab jahiliyah, antara laki-laki dan perempuan selalu berkumpul dan diadakan di bawah tajamnya pedang dan tombak. Pemenang dalam perang antar suku berhak menyandera perempuan-perempuan suku yang kalah dan menghalalkannya. Kaum jahiliyah juga terkenal dengan kehidupan banyak istri atau poligami tanpa batasan. Mereka mengawini 2 bersaudara. Mereka juga mengawini istri bapak-bapak mereka apabila telah ditalak atau karena ditinggal mati oleh bapak mereka. Perbuatan zina merata di semua lapisan masyarakat. Namun ada sekelompok laki-laki dan perempuan yang terbebas dari hal tersebut. Mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa besar dan menolak keterjerumusan ke dalam kemaksiatan. Kondisi hina lebih banyak dialami para budak perempuan. Kondisi sosial masyarakat Arab jahiliyah benar-benar rapuh dan jauh dari akal sehat. Kebodohan mencapai puncaknya dan khufarat merajalela di mana-mana. Orang-orang hidup layaknya binatang ternak. Wanita diperjualbelikan, bahkan terkadang diperlakukan seperti benda mati. Hubungan antar umat sangat lemah, saling berperang menjadi tradisi. Mereka ketika yang mengancam kekuasaan dan melukai kehormatan. Selain itu, kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah juga tak lepas dari minum khamar, mabuk-mabukan, dan perjudian. Selanjutnya mengenai kondisi internasional. Sebelum Islam datang, bangsa Arab biasa menopang hidup dengan jual beli. Pasalnya mereka tak memiliki sumber daya alam yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian besar tanah Arab merupakan kawasan tandus nan gersang. Mereka tak dapat mengelola pertanian kecuali di beberapa kawasan kecil yang lahannya subur. Kendati dipenuhi padang pasir, lokasinya sangat strategis di tengah-tengah belahan dunia. Philip K. Haid dalam History of Arabs menyebut bahwa bangsa Arab sebagai pelaku hubungan internasional paling awal. Menurutnya, kawasan semenanjung Arab telah dikenal baik bangsa Yunani dan Romawi, karena lokasinya berada di jalur perdagangan mereka menuju Cina dan India. Penduduk semenanjung Arab merupakan para pedagang perantara di laut-laut selatan, seperti halnya bangsa
Mediterania. Perpindahan kekuasaan di Timur Tengah sebelum lahir agama Islam, begitu banyak bangsa Arab kuno yang menguasai jalur perdagangan internasional. Di antaranya Tadmur, Saba, Nabat, Himyar, dan sebagainya. Yang selanjutnya mengenai aspek geografis. Daerah Tanah Arab atau Jazirah Arab atau Semenanjung Arab itu sering terletak di sebelah barat daya benua Asia, sebelah utara perbatasan negara Palestina, perkampungan Badui Syam, dan negeri Irak. Di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Parsi, Teluk Oman, dan ke selatan Lautan Hindia dan Teluk Aden. Ke barat Selat, Babel Mandab, Laut Merah, dan terusan Suez. Tanah di antara Port Said dengan Aden panjangnya sampai 5.000 mil, dan di antara Babel Mandeb dengan Rasul Had 1.300 mil. Antara Port Said sebelah selatan dengan Sungai Furat 600 mil. Adapun luas Semenanjung Arab itu sampai 1.200.000 mil persegi atau 3.000 km persegi. Ahli ilmu bumi Al-Balkart mengatakan sampai 3.700.000 km persegi. Untuk wilayah bagian tengah terbagi pada Sahara Langit atau disebut pula Sahara Nufut, memanjang 140 mil dari utara ke selatan dan 180 mil dari timur ke barat. Mata air sangat jarang. Tiupan angin seringkali menimbulkan kabut debu yang mengakibatkan daerah ini sukar ditempuh. Terus Sahara Selatan disebut Al-U'lul, kali yang membentang dan menyambung Sahara Langit ke arah timur sampai ke selatan Persia. Hampir seluruhnya merupakan daratan keras, tandus dan pasir bergelombang. Sahara Harat, suatu daerah yang terdiri dari tanah liat yang berbatu hitam bagaikan terbakar. Gugusan batu-batu hitam itu menyebar di keluasan Sahara ini. Seluruhnya mencapai 29 buah. Kondisi alam atau tanah ialah kering dan tandus. Kalaupun ada air hanyalah oase atau mata air, menyebabkan penduduknya suka berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Oleh para ahli mereka disebut suku Badui. Dari segi pekerjaan mereka umumnya bekerja mengembalakan kambing dan binatang ternak lainnya. Sementara wilayah bagian pesisir yaitu terdiri dari wilayah pesisir Laut Merah, Samudra Hindia, dan Teluk Parsi, sehingga kondisi tanahnya sangat subur. Di tempat ini banyak dilakukan usaha pertanian, lalu di samping itu juga dilakukan usaha perdagangan. Penduduknya menetap dan sangat padat. Penduduk di masa ini adalah di antara 12 dengan 14 juta. Selanjutnya, nama saya Zulilmi Ahmad Arif. Di sini saya akan meneruskan pembahasan dari Mbak Vivi yang tadi. Dalam subbab kondisi sosiokultural bangsa Arab, aspek yang keempat yaitu aspek ekonomi. Bangsa Arab pra-Islam memiliki kemajuan di bidang perekonomian, khususnya dalam aspek pertanian dan perdagangan. Dalam aspek perdagangan merupakan unsur yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat bangsa Arab pra-Islam. Mereka telah lama mengenal perdagangan bukan hanya dengan orang-orang bangsa Arab saja, tetapi juga dengan orang yang bukan berasal dari bangsa Arab. Sedangkan dalam bidang pertanian, mereka telah menggunakan alat semi modern, seperti menggunakan alat bajak, cangkul, dan tongkat kayu untuk menanam.
Sedangkan sistem pengelolaan ladang dan sawah, mereka juga telah menggunakan sistem sewa tanah, bagi hasil, atau bekerja sama dengan penggarap. Selain itu, kemajuan ekonomi ini juga ditandai dengan adanya kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh masyarakat bangsa Arab pra-Islam. Para pedagang Arab Selatan dan Yaman pada 200 tahun menjelang Islam lahir telah mengadakan transaksi dengan Afrika, Hindia maupun Persia. Komoditas barang perdagangan ekspor Arab Selatan dan Yaman adalah minyak wangi, dupa, kemenyan, dan kayu gaharu. Sedangkan yang mereka impor dari Afrika adalah kayu logam, sedangkan dari India adalah gading, sutra, pakaian. Sedangkan dari Persia adalah intan. Selanjutnya, dalam sistem perekonomian pada masa Arab pra-Islam, mereka juga melakukan transaksi berbau riba. At-Tabari menyatakan bahwa pada masa jahiliyah, praktik riba terletak pada penggandaan dan kelebihan jumlah umur 1 tahun pada saat transaksi hutang. Selanjutnya, aspek yang kelima yaitu aspek strategis dan politik. Yang pertama, kota Mekah merupakan daerah yang strategis, sehingga ia menjadi jalur transit perdagangan dari Teluk Arab ke Arab Selatan, Bizantium, Syria, Yaman, dan Sasanian di Irak. Bahkan sebelum ditemukan Tanjung Harapan dan terusan Suez, jalur Arab ini merupakan jalur yang potensial untuk distribusi bahan-bahan pokok ke Eropa. Sehingga dalam Al-Quran dijabarkan dengan jelas bahwa orang Arab pada waktu itu memiliki 2 jalur perdagangan, yakni jalur Syita dalam musim dingin dan jalur Soif dalam musim panas. Selanjutnya, kota Mekah adalah kota ibadah, di mana anak keturunan Ibrahim, khususnya dari keturunan Ismail, melaksanakan ritual keagamaan seperti tawaf, sa'i, melempar jumroh di sekitar Ka'bah. Orang Arab jahiliyah mempunyai agenda tahunan setiap bulan Zulhijjah dengan mengelilingi Ka'bah. Selanjutnya, adanya Ka'bah sebagai pusat daya tarik kota Mekah, sehingga ada niat jahat dari Raja Yaman yang bernama Abraha dari negeri Yaman, yang bermaksud untuk memindahkan Ka'bah ke Yaman supaya Yaman menjadi tujuan wisata dunia. Pada masa itu, sudah ada pembagian tugas mengurus Ka'bah seperti yang dijabat oleh Qusay dan Kilab. Adapun pembagian tugas ini adalah yang pertama hijabah, yaitu bagian penjaga pintu Ka'bah atau juru kunci. Yang kedua yaitu sikoya, yaitu petugas yang menyediakan air minum khususnya Zam-Zam untuk para tamu Ka'bah. Yang ketiga yaitu rafidho, yaitu petugas pemberi makan. Yang keempat yaitu nadwa, yaitu petugas pemimpin rapat tahunan. Yang kelima yaitu liwa, atau petugas penyeru untuk berperang dan pemegang bendera. Yang terakhir yaitu qoyida, yaitu sebagai pemimpin pasukan ataupun panglima dalam peperangan. Selanjutnya yaitu pada masa sebelum nubuwah, dunia dikuasai oleh 2 superpower, yakni Kerajaan Persia dan Kerajaan Romawi, yang masing-masing negara menanamkan pengaruhnya pada negara lain, dan kedua kekuasaan ini selalu bentrok senjata dalam memperebutkan kekuasaannya itu di daerah Jazirah Arab. Selanjutnya, aspek yang keenam yaitu aspek keagamaan. Dari aspek teologi ini, Jazirah Arab merupakan wilayah yang menarik karena pusat dari agama Samawi yang dibawa Ibrahim. Sedangkan dari jalur Nabi Isa berkembang 2 agama besar, yakni agama Yahudi dan agama Nasrani. Selanjutnya ada pula agama penyembah berhala ataupun paganisme, yaitu merupakan agama yang diimpor dari Asia Tengah.
Dari perkembangan agama inilah patung-patung didatangkan oleh para saudagar kaya dan berpengaruh dari Yerusalem ke Mekah dan diletakkan di sekitar ataupun sekeliling Ka'bah. Yang tertua dan terbesar adalah 3 patung Latta, ditempatkan di Taif. Hubal, patung yang terbuat dari batu akik merah berbentuk manusia. Hubal merupakan dewa yang paling besar dan diletakkan di Ka'bah. Uzza diletakkan di Hejaz, kedudukannya setelah Hubal, dan Manat yang ditempatkan di dekat kota Yastrib. Manat ini dimuliakan oleh penduduk Yastrib. Yang selanjutnya yaitu aspek budaya. Banyak orang yang salah kaprah memaknakan jahiliyah dalam sejarah Islam di masa menjelang lahirnya Islam. Mereka memaknakan kata jahiliyah secara harfiah, yakni kebohongan secara umum. Padahal waktu itu, khususnya ilmu sastra Arab sedang dalam masa puncak keemasan. Di samping itu, masalah sastra, ilmu lain juga berkembang, terutama ilmu astronomi. Bangsa Arab sudah pandai membaca rasi bintang untuk peruntungan dan petunjuk arah. Ilmu ini sangat berguna bagi para pedagang yang harus menyeberangi lautan gurun pasir dan lautan samudra. Adapun yang dimaksud jahiliyah yaitu jahiliyah dalam akidah. Karena menyelewengnya akidah mereka dari ajaran Hanif menuju agama pagan memang budaya yang belum berkembang pesat ketika nubuwah lahir, tetapi menyatakan bahwa bangsa Arab sama sekali tidak berbudaya adalah persepsi keliru. Pada zaman jahiliyah ini sudah kenal hukum, walaupun masih didominasi oleh aspek sakral, seperti ramalan, sumpah, dan kutukan. Hukum-hukum muamalat seperti pinjaman dengan bunga, pencatatan utang-utang, kontrak-kontrak, pertanian, mudharabah, murabahah, mujara'ah telah ada saat itu dan mewujud dalam tradisi masyarakat Madinah yang pada akhirnya pun diserap menjadi hukum Islam. Ada juga hukum yang dihilangkan dari hukum Islam, seperti dalam keluarga dan waris, adopsi dan pengangkatan saudara. Hukum pidana yang walaupun ketidakadaan hukum untuk orang-orang di luar sukunya. Pertanggungjawaban suku karena tindakan anggota dan adanya peringanan hukuman dengan adanya lembaga denda. Pada saat itu kehidupan bangsa Arab yang berkelompok dan bersuku-suku menghasilkan tribal solidarity. Seseorang akan mendapat perlindungan dan pembelaan dari keluarga besar sukunya, manakala hak asasinya diganggu oleh anggota suku lain. Oleh karena itu, perkelahian perorangan akan membesar menjadi peperangan antar suku. Firda Dwi Nur Rohmah di sini akan menjelaskan tentang perempuan dalam budaya Arab pra-Islam. Konstruk sosial bangsa Arab pada waktu itu masih berpegang teguh pada budaya patrilineal, yaitu budaya yang menganut garis keturunan melalui jalur laki-laki, yang artinya hanya laki-laki dewasa yang kuat dan bisa berperang yang menjadi warga kelas 1 dan memiliki hak-hak istimewa. Sementara anak laki-laki yang masih kecil belum diakui eksistensinya sampai ia dewasa. Perempuan dalam budaya Arab pra-Islam antara lain yaitu adanya perkawinan. Ada beberapa jenis perkawinan yang dilakukan masyarakat Arab sehingga sebagian diakui keabsahannya dan sebagian lain dihapuskan karena tidak sesuai dengan hukum Islam, antaranya yaitu 1. Poligami. Poligami merupakan praktek yang sudah melembaga di masyarakat Arab. Kedua, istibda, yaitu seorang suami meminta istrinya berhubungan badan dengan laki-laki mulia atau mempunyai kelebihan sesuatu dengan tujuan dari perkawinan ini adalah untuk mendapatkan gen, sifat, atau keturunan terhormat dan istimewa. Yang ketiga,
Rabstun atau poliandri, yaitu seorang perempuan mempunyai pasangan laki-laki lebih dari satu orang. Yang keempat, matsbu, seorang anak tiri menikahi ibu tirinya ketika ayahnya meninggal. Yang kelima, badal, yaitu tukar-menukar istri tanpa adanya perceraian terlebih dahulu dengan tujuan untuk mencari variasi atau suasana baru dalam hubungan seks. Yang keenam, sigar, yaitu seorang wali menikahkan anaknya atau saudara perempuannya dengan laki-laki lain tanpa mahar. Yang ketujuh, kabadan, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya akad nikah atau kumpul kebo. Selanjutnya, saksi perempuan. Dalam masalah saksi, pengadilan masyarakat Arab jahiliyah tidak menerima perempuan menjadi saksi, baik dalam masalah perdata ataupun pidana. Kemudian, Islam dapat menerima perempuan menjadi saksi walaupun hanya terbatas dalam perkara perdata. Meskipun Islam memberikan hak terhadap saksi perempuan ini sangat terbatas dan harganya setengah dari laki-laki. Namun pada saat awal Islam hal ini merupakan revolusioner. Namun untuk konteks saat ini di mana laki-laki dan perempuan telah dianggap memiliki derajat dan status yang sama. Selanjutnya, wali. Dalam budaya Arab kuno, perempuan milik kabilahnya. Apabila ada laki-laki yang mampu mengawini seorang perempuan dari kabilah lain, maka ia harus membeli dari kabilah itu. Kemudian beralih kepada hal yang lebih kecil, bahwa perempuan itu milik walinya. Dalam posisi ini, perempuan tidak memiliki dirinya sendiri. Dia harus patuh dan taat kepada walinya. Perempuan suka atau tidak suka dapat dipaksa kawin oleh walinya. Pendapat ini hanya ada dalam mazhab Syafi'i, sementara mazhab lain tidak memakainya. Bahkan sekarang sebagian besar negara Islam yang menganut mazhab Syafi'i sudah meninggalkan faham ini. Poin terakhir yaitu penegakan hukum dan pengadilan. Pada saat itu bangsa Arab jahiliyah memang sudah mengenal bentuk lembaga peradilan untuk menyelesaikan segala sengketa. Akan tetapi mereka belum memiliki undang-undang tertulis yang dapat dijadikan pegangan para qadhi. Cara memutuskan hukum yang menyesuaikan dengan adat kebiasaan mereka secara turun-temurun, yaitu dari pendapat kepala suku atau orang-orang yang mereka pandang arif, yang dikenal sebagai orang yang bijak pendapatnya dan menyita hak-hak dengan firasat dan tanda-tanda. Orang itu dalam budaya Arab disebut dukun atau habin. Satu hal yang menarik dari mereka yaitu lebih mendahulukan firasat dan tanda-tanda daripada dengan alat bukti seperti saksi atau pengakuan. Mereka biasanya menyebut qadha sebagai hukuman, sedangkan qadhi mereka sebut hakam. Setiap kabilah mempunyai hakam tersendiri, sedangkan hukuman atau lembaga peradilan tidak ada yang berdiri sendiri kecuali bangsa Quraisy. Dalam hal ini, melihat konteks masyarakat Arab yang telah maju ini, tidak heran bila waktu itu telah ada lembaga pengadilan yang memang bertanggung jawab dalam urusan penyelesaian sengketa dan menerima pengaduan-pengaduan dari para anggota masyarakat, seperti halnya dalam diyat untuk masalah pembunuhan atau penganiayaan. Mereka biasanya melakukan sidang di sembarang tempat, di bawah pohon rindang, kemah-kemah, atau bagi orang Mekah adalah suatu bangunan yang disebut dengan Darun Nadwah, yang dibangun oleh Qusay bin Ka'b. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.